Perjalanan dari Lapai menuju ke Luwu Timur. Hai guys, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita dari Sulawesi Tenggara menuju ke Sulawesi Selatan. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, boleh cek pada beranda saya ya. Dan di sini kami mampir untuk bertanya guys, karena kami ingin menanyakan jalan pintas. Dan setelah bertanya, kami pun diarahkan oleh pemilik toko ini untuk melalui jalan pintas. Jadi nanti kita akan lurus-lurus ke sana, kemudian belok kanan di ujung sana guys. Oke, dari sini kita masih berjalan terus dan sekarang kita akan segera melintas di depan SD Negeri 1 Ngapa. Ini dia sekolahnya guys. Sekolahnya juga terlihat bersih dan juga rindang. Jadi sekarang kita masih berada di Lapai guys. Tapi sebenarnya saya bingung guys, ini namanya Lapai atau Ngapa? Kotanya lumayan ramai guys, berbeda dengan tempat-tempat yang kami kunjungi sebelumnya. Seperti di Lambai, meskipun di sana daerah industri, tetapi tempatnya agak sepi ya. Dan sekarang kita sudah berada di Pasar Lapai. Nah, ini dia pasarnya guys. Lumayan ramai. Di sini ada banyak toko-toko, semuanya serba ada ya. Namanya juga pasar guys, pasti semuanya ada. Di sini ramai ya, toko-tokonya banyak. Yang jualan pun banyak, kemudian pembelinya pun ramai. Selain toko, di sini juga ada rumah walet ya. Jadi di sepanjang jalan yang kami lalui, menurut saya kota ini yang paling ramai. Pada saat kami berangkat ke Tenggara, kami melintas di sini pada waktu malam. Jadi tidak sempat lagi untuk mengambil videonya. Sebenarnya ada, tapi hanya sedikit saja guys, seperti itu ya. Daerah pasarnya ini lumayan panjang guys, kemudian di sepanjang jalan itu berjejeran toko-toko. Tapi yang saya heran selama kami perjalanan ke Tenggara ini, saya jarang sekali melihat cewek-cewek. Padahal kata orang-orang di Tenggara ini ceweknya cantik-cantik loh guys. Dari sini kita melintas di depan Bakso 88, kemudian kita melintas lagi di depan Pegadaian, kemudian yang di sebelah kiri kita ini ada sarang burung walet, di sebelah kanan kita juga ada sarang burung walet. Bukan sarang burung walet guys, maksud saya rumah walet, tapi kemungkinan di dalamnya ada sarang burung walet. Nah, ini adalah BRI yang di sebelah kanan kita tadi itu ya guys. Rumah waletnya ada banyak ya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa air liur dari walet itu sangat mahal guys. Dan sekarang kita memasuki batas Desa Ngapa. Dan di depan sana terlihat ada tugu ya. Menurut informasi dari pemilik toko tadi, setelah kita menemukan tugu, kita akan belok kanan guys untuk tembus ke jalan Poros Lasusua. Karena kita sekarang sedang melintas di jalan pintas, hingga terlintas telur ayam yang sedang menetas. Tapi pencuri memasukkannya ke dalam tas, sehingga pencurinya perlu diberantas. Nah, di sini ada petunjuk arah Malili belok kanan. Nah, yang di sebelah kiri kita ini itu adalah kopra ya guys. Jadi di daerah Tenggara ini ada banyak sekali kopra. Itulah kenapa di sepanjang jalan kita akan melihat kebun kelapa. Tapi di sini karena sopir ini yang bawa mobil ini tidak yakin, jadi saya disuruh turun untuk bertanya guys. Padahal di sebelah tadi sudah ada papan petunjuk bahwa Malili itu belok kanan. Dan sekarang kami berhenti di depan Masjid Babu Salam, Desa Laha Baru. Supirnya tidak yakin karena aspalnya ini tidak memiliki garis-garis putih itu ya guys. Saya juga kurang paham garis-garis putih itu namanya apa guys. Yang saya tahu warna putih adalah jalan kabupaten, kemudian yang warna kekuning-kuningan itu adalah jalan provinsi. Oke, setelah saya bertanya ternyata jalannya sudah betul guys, tetapi bu sopirnya ini terlalu ngeyel. Setelah yakin, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami. Untuk pemandangannya masih sama guys, pemandangannya itu masih terlihat sangat indah. Ternyata coto ayam juga ada ya guys. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Kemudian setelah melanjutkan kembali perjalanan, kita kembali melihat rumah walet. Kemudian di depannya ada kopra yang sedang dijemur seperti itu guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati pemandangan yang sangat indah. Nah, seperti ini guys, coba kalian perhatikan ya. Di depan kita ada kebun kelapa seperti itu guys. Pemandangannya seperti di lukisan-lukisan itu ya. Masya Allah, ini benar-benar sangat menakjubkan. Apalagi dengan langit yang biru, kemudian ada awan-awan yang putih, ini semakin menambah keindahan di siang hari ini. Desanya terlihat tenang dan nyaman guys, seperti itu ya. Jadi di sepanjang jalan ini kita akan melihat kebun warga guys, mulai dari kebun kelapa sawit, kemudian kebun kelapa, ada juga kebun coklat, kebun cengkeh, kemudian ada juga kebun merica, kebun pisang dan sebagainya. Jadi di samping-samping rumah warga itu terdapat uang semua guys. Coba saja kalian pikirkan, setelah kita panen kita akan menjual
jual hasilnya dan kita akan mendapatkan uang. Jadi seperti itu guys, semuanya ada uang di samping-samping rumah warga, kemudian di depan rumah warga juga mereka menjemur uang. Masya Allah, damainya hidup ini. Makin kesini pemandangannya juga semakin indah. Di pinggir-pinggir jalan terdapat taman-taman yang sedang ditata seperti itu guys. Jadi beberapa warga terlihat sedang bergotong royong untuk menata tamannya. Dan di sini kita kembali melihat rumah walet yang di sebelah kanan kita itu guys. Kemudian di sebelahnya, di depan maksudnya, ada masjid. Saya benar-benar merasa terpukau ketika berkunjung ke Tenggara guys, karena panorama alamnya itu sungguh luar biasa indahnya. Rasanya ingin berlama-lama di sini, tetapi karena saya juga punya urusan yang lain, jadi mau tidak mau kita harus kembali ke kampung guys. Seperti itu ya. Selain kaya akan hasil bumi, Sulawesi Tenggara juga kaya akan tempat-tempat wisatanya guys. Dan untuk tempat-tempat wisatanya juga semuanya terlihat menarik. Warganya pun juga ramah. Jadi kita merasa sangat betah berada di sana. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena tujuan kita masih jauh guys. Luhut Timur masih jauh ya. Dalam perjalanan pulang ini saya berpikir kira-kira kapan ya bisa berkunjung ke sini lagi. Meski hanya beberapa hari di sini, tapi saya merasa rindu guys meninggalkan kota ini. Hanya berharap semoga suatu saat saya bisa kembali ke sini lagi guys. Tapi saya juga kemudian berpikir kira-kira setelah dari sini kota mana lagi ya kira-kira yang akan saya kunjungi, soalnya saya senang berjalan-jalan guys. Dan sebenarnya masih banyak kota-kota yang ingin saya kunjungi, soalnya saya belum pernah ke sana guys. Semoga kota-kota itu bisa saya kunjungi semuanya tanpa terkecuali. Dan sekarang kita sudah berada di Desa Sewa. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan di sini kita akan segera melewati sebuah jembatan yang lumayan tinggi guys. Dan setelah itu kita kembali memasuki sebuah kampung seperti ini. Ini namanya Desa Toaha guys. Saya membaca pada sebuah kantor ya, kalau tidak salah baca, tapi kalau salah tolong dikoreksi ya guys. Tapi pemandangan langit di sana terlihat mendung guys, sepertinya akan segera turun hujan ya. Saya hanya berdoa dalam hati semoga perjalanan kami dilancarkan dan kami pun tiba dengan selamat. Dan kalian tahu guys, sebenarnya kami hanya berdua ke Tenggara ya, saya bersama dengan kakak saya. Kakak saya perempuan dan kalian tahu dia yang bawa mobil guys. Nyalinya benar-benar luar biasa ya. Pada saat saya diminta untuk gantian jadi supir, saya tidak mau guys, soalnya saya takut. Jadi di sepanjang jalan yang kita lalui ini namanya Desa Toaha. Masjidnya indah ya, perpaduan warnanya sangat cantik. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan, tetapi langitnya semakin gelap guys. Dan sekarang kita masih berada di jalan pintas. Di sepanjang jalan saya terus menikmati perjalanannya guys. Saya tidak mau menyanyiakan waktu ini, saya tidak mau tidur. Kalian tahu kenapa? Karena saya takut kakak saya nanti tertidur. Seperti itu ya guys. Jadi pada saat kita bepergian jangan tidur ya guys. Usahakan ajak terus supirnya untuk bercerita, karena ketika kita tertidur takutnya supirnya juga ikutan tidur guys. Nah sekarang kita kembali akan segera memasuki sebuah jembatan dan saya heran jembatan di sini itu tinggi-tinggi ya. Dan di sini kita akan langsung disuguhkan dengan pemandangan jagung dengan kopra yang sedang dijemur guys. Dan kalian tahu itu adalah uang. Selain jagung dan kopra, kita juga akan melihat ada coklat yang dijemur di depan-depan rumah warga seperti itu guys. Di sepanjang jalan kita juga melihat umbul-umbul yang sedang terpasang seperti ini. Di sepanjang jalan juga kita akan melihat tulisan GSI. Awalnya saya pikir GSI itu Gala Siswa Indonesia. Mungkin pemerintah sedang mengkampanyekan untuk mengikuti Gala Siswa Indonesia. Tapi ternyata salah. GSI itu adalah Gerakan Sayang Ibu. Jadi seperti itu guys. Dan dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melewati rumah-rumah warga, kebun-kebun warga dan juga jalan pintas ini. Oke lanjut, dan sekarang kita sudah memasuki Desa Lalume. Saya kurang tahu ini masuk kecamatan apa, tetapi dia masih masuk dalam Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemandangannya masih terlihat sangat indah guys. Desanya juga terlihat bersih. Nah ini dia Masjid Babu Salam Desa Lalume. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan ternyata awan-awan hitam sudah mulai menghilang di balik awan putih. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan terus video saya selanjutnya.